Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Laila Khomsah NPM 2003030019 dan teman saya Siti Nur Hasanah NPM 2003031042 yang akan membawakan materi Hakikah Iman Islam wa Samratuhu, mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf. Pengertian hakikah iman. Hakikah secara harfiah. Hakikah berarti yang nyata, yang benar, dan yang sejati. Para pakar ilmu hakikat atau ilmu tasawuf menjelaskan bahwa hakikat adalah konsep-konsep yang tumbuh mengakar di dalam hati berupa kejelasan-kejelasan dan ketersingkapan hal-hal samar atau gaib, rahasia wujud. Hakikat adalah kesadaran batin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menggerakkan segala sesuatu, menunjukkan dan menyesatkan jalan, memuliakan dan menghinakan, memberikan bantuan dan menelantarkan, memberi kekuasaan dan mencabutnya. Segala yang baik dan buruk, berguna dan berbahaya, iman dan kufur, kebodohan dan kejelasan, semua itu terjadi dan ada karena ditentukan oleh Allah. Dari segi bahasa, iman berarti tasdik atau membenarkan, sedangkan menurut istilah syara, iman adalah tasdik bil qalbi atau membenarkan dengan hati semua pengakuan akan hal tersebut dengan lidah atau lisan. Seperti 1. Keberadaan Allah sebagai Maha Pencipta dan tidak ada satupun yang menjadi sekutu baginya. 2. Kebenaran makhluk Allah yaitu malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah melakukan maksiat dan selalu melakukan perintah Allah. 3. Keberadaan seluruh kitab samawi yang diturunkan oleh Allah dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut merupakan syariat Allah. 4. Keberadaan seluruh rasul yang telah dipilih dan diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Yang kelima, keberadaan hari kiamat. Yang keenam, keberadaan takdir. Rukun iman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kepada kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sungguh ia telah sesat sejauh-jauhnya. Pembagian rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencerminkan hubungan paling mulia antara manusia dengan penciptanya. Sebagaimana iman tercermin dalam bentuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka keimanan juga tercermin di dalam jihad meninggikan kalimat Allah dan berjuang meninggikan bendera kebenaran, menghentikan kezaliman dan kerusakan di bumi. Pengaruh dan dampak iman akan tampak jelas dalam rasa takut kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Makna dari beriman kepada malaikat adalah kita harus meyakini bahwa Allah telah menciptakan para malaikat dan meyakini bahwa A. Malaikat bukanlah seorang laki-laki ataupun perempuan, B. Malaikat tidak makan dan minum, C. Malaikat tidak tidur, D. Malaikat tidak menikah dan tidak memiliki hawa nafsu, E. Malaikat adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lainnya, karena malaikat selalu patuh dan taat atas apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul dalam papan atau lewat lidah malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya dan untuk disampaikan kepada umat-umatnya yang berupa kitab. Adapun kitab-kitab yang tercatat dan dapat kita ketahui yaitu ada 4 kitab. Di antaranya kitab Taurat diturunkan untuk Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam,
kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab tersebut berisi petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasul yakni kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas setiap orang-orang beriman untuk percaya kepada rasul-rasulnya tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa rasul yang termasuk dalam golongan Rasul Ulul Azmi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, dan Isa alaihi salam. Ulul Azmi maksudnya teguh sekali hatinya dan segala cita-citanya dikejar dengan segenap tenaga yang dimilikinya hingga akhirnya tercapai. Perlu kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan para nabi menurut satu riwayat adalah 124.000 nabi, sementara para rasul keseluruhan berjumlah 313 orang. Dari sekian banyak nabi dan rasul, yang wajib kita ketahui hanya 25 saja. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti kita percaya akan adanya hari akhir atau kiamat, yang dimana pada hari itu bumi dan seluruh isinya dihancurkan oleh penciptanya, dan manusia bagai anai-anai yang berterbaran. Pada hari itu tidak ada satu orang pun yang selamat dari peristiwa yang sangat dahsyat itu. Dan ketahuilah bahwa hanya amal perbuatanlah yang akan menyelamatkannya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta yang bebas. Dia mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan kehendaknya sendiri. Allah berfirman, segala sesuatu itu diisi Allah adalah dengan ketentuan takdir. Quran Surah Ar-Rod ayat 8. Makna yang nyata dari takdir yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat beberapa ketentuan, peraturan dan undang-undang yang diterapkan. Peraturan dan undang-undang yang diterapkan untuk segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu yang ada itu pasti akan berlaku, berjalan tetap dan sesuai dengan apa yang telah dipastikan dalam ketentuan, aturan dan peraturan tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 37-40, kita wajib beriman kepada takdir. Iman kepada takdir merupakan sebagian dari kepercayaan atau akidah yang harus ditanamkan dengan sebenar-benarnya di dalam hati setiap muslim. Pengertian rukun Islam berbeda dengan rukun iman. Rukun Islam bisa diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik, dan rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan dalam hati. Bagi umat Islam di seluruh dunia, diwajibkan untuk memahami rukun Islam dengan sebenar-benarnya agar dapat menjalankannya sebaik mungkin. Rukun Islam memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau sebuah fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada syarat tertentu yang dapat menentukan apakah seseorang wajib melakukannya menjadi sunnah atau tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat. Pembagian rukun Islam. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebagai seorang muslim juga menandakan sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Isi dari 2 kalimat syahadat adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan melafalkan 2 kalimat syahadat tersebut, menandakan seseorang yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang pantas disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Seorang muslim juga harus meyakini Nabi Muhammad bukanlah Tuhan untuk disembah, melainkan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia untuk menyempurnakan agama Islam. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan oleh seorang yang memeluk agama Islam adalah mendirikan saat setiap waktu dan tidak boleh meninggalkannya. Saat sholat yang perlu dikerjakan adalah sholat wajib dan juga sholat sunnah. Sholat wajib yang perlu dilakukan oleh seorang muslim adalah sebanyak 5 waktu.
3. Berpuasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang ketiga adalah seorang muslim wajib untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh 1 kali pada setiap tahunnya. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang umat muslim di mana mereka menahan untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman selama seharian penuh. Tidak hanya menahan lapar dan haus selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan amarah yang terkadang datang. 4. Membayar zakat. Zakat merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya, seperti halnya puasa dan sholat. Zakat juga ada 2 tipe, yaitu zakat wajib dan sunnah. Zakat wajib biasa disebut zakat fitrah, dan zakat sunnah adalah zakat mal atau zakat yang bergantung dengan penghasilan yang didapatkan seorang muslim. Zakat fitrah dibayarkan pada akhir bulan Ramadan dan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal dibayarkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. 5. Naik haji bagi yang mampu. Menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci merupakan kewajiban umat muslim yang mapan dan mampu, baik lahir maupun batin. Ibadah haji dilakukan setiap tahunnya pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Umat muslim tetap dapat mengunjungi Tanah Suci selain pada bulan Zulhijjah untuk menjalankan ibadah umroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.